Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelas 12 agama. Kali ini kita akan melakukan cerita sejarah tugas bahasa Indonesia yang terletak di Perkebunan Glenmore. PT Perkebunan Glenmore yang terletak di Jalan Kalitakir, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore ini terletak di Kabupaten Banyuwangi. Perkenalkan, nama saya Batiar Hadiansyah, absen 9. Perkenalkan, nama saya Fadil Adriansyah, absen 14. Perkenalkan, nama saya Fatou Fayumi, absen 17. Perkenalkan, nama saya Safira Najia, absen 32. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zahwanaura, absen 33. Belakang saya ini terdapat satu unit kepala mesin uap langsiran yang bernama Likon Roston Proctor, berdiri kokoh di muka pabrik pengolahan karet, kopi, dan coklat. Alat angkut lawas berkelirih jauh lumut itu ditopang oleh 4 roda besar. Roda itu terbuat dari besi. Menurut Bapak Pos Keamanan tadi, PT Perkebunan Glenmore ini berdiri sekitar tahun 1910 pada masa kolonial Belanda. Pada zaman dahulu, mesin uap ini digunakan untuk mendukung operasional hasil bumi Glenmore, disetorkan ke pabrik pengolahan yang berada di Glenmore. Karena pada zaman dahulu tidak ada alat-alat seperti truk dan lain-lain. Saya akan melanjutkan sedikit cerita sejarah dari teman saya tadi, yaitu Bahtiar. Mesin ini itu berfungsi mengangkut hasil bumi dari kebun ke lokasi pabrik. Pabriknya kini berada di belakang saya, yaitu kantor pabrik Perkebunan Glenmore di Banyuwangi. Itulah pabriknya. Mesin ini itu dibangun pada tahun 1920. Saat ini denyut pegawai perkebunan tak seramai dahulu saat pabrik masih memproduksi karet, kopi, dan kakao. Hasil perkebunan warisan perusahaan asal Skotlandia, Ross Taylor. Produk yang tersedia saat ini yaitu seperti kopi yang terdapat di sana. Dahulu, produksi karet masih mengandalkan komponen mesin-mesin tua. Salah satunya adalah mesin yang terdapat di belakang saya ini, yang bernama mesin Ruston Proctor. Mesin ini adalah warisan dari Skotlandia pada zaman peninggalan Belanda. Pengusaha Eropa pun datang ke Banyuwangi, salah satunya adalah Ross Taylor dari Skotlandia. Ia pun mewariskan mesin ini kepada Perkebunan Glenmore. Mesin ini dahulu digunakan untuk mengangkut hasil panen seperti kopi, tebu, dan sebagainya. Di Banyuwangi, pada awal abad ke-20, Belanda berhasil mengantongi bergolden-golden hasil perkebunan hingga saat ini. Sejak perkebunan peninggalan Belanda itu, salah satunya bisa dinikmati, yaitu yang ada di belakang saya. Kenapa Belanda bisa bisa mendapatkan hasil yang begitu banyak? Karena salah satunya ditopang oleh mesin tua yang ada di belakang saya ini. Dahulu mesin ini sangat berjaya bagi penguasa kolonial Belanda pada waktu itu. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Fadil. Monumen kereta uap ini terletak di Perkebunan Glenmore. Perkebunan ini dibangun pada tahun 1920. Saat ini denyut pegawai perkebunan tak seramai dahulu saat pabrik masih memproduksi karet, kopi, dan kakao. Hasil dari perkebunan warisan pengusaha asal Skotlandia, yaitu Ross Taylor. Produksi karet ini masih mengandalkan komponen mesin-mesin tua. Salah satunya turbin buatan Dorcar, Clipper, dan Co. Surabarja pada tahun 1928. Turbin ini digerakkan tenaga air yang diambil dari mata air di lereng Gunung Raung melalui pipa baja. Sebelum dipasang turbin, tenaga penggerak mesin pabrik memakai kettle uap buatan Ruston Proctor dan Co. dari Lincoln, Inggris. Saat ini kettle uap dijadikan monumen di depan perkebunan PT Glenmore sebagai saksi bisu kejayaan pabrik, yaitu ini. Berdasarkan wawancara pada narasumber yang kami peroleh, ia menceritakan sedikit sejak sejarah kereta uap Skotlandia ini. Ia mengatakan bahwa karena beralih ke turbin, kami tidak pakai bahan bakar apapun, hanya pakai air.
Sejak 1928 sampai sekarang tidak dinikmati beli bahan bakar. Komoditi yang dioleh awalnya karet, kopi, ditambah kakao. Karena situasi kakao tidak terawat, kopi tinggal sedikit yang eksis karetnya, kata Kepala Kantor Pabrik Perkebunan PT Glamor saat ditemui Tempo Hari. Glenmore di Banyuwangi ini menjadi tempat wisata sejarah yang menarik. Selain pabrik, di sini juga terdapat peninggalan bangunan bersejarah mulai dari peninggalan kantor perkebunan dengan arsitektur Eropa hingga bekas kepala kereta atau lokomotif kereta uap yang masih terawat. Cukup sekian cerita sejarah yang dapat kami liput dari Lori Belanda yang berada di perkebunan Glamor, Jalan Kalitakir, Desa Sepanjang, Kecamatan Glamor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menuju ke perkebunan Glamor. Di sini terdapat satu bangunan yang sangat tinggi, tapi kami tidak mengetahui bangunan dari Belanda. Kereta